Ya pemirsa, kita balik lagi pasti juga di sesi terakhir kita di Doson Berbicara ya, masih bersama saya Armen Asri dan juga masih bersama Bapak Ferdi Hidayatullah SEMT sorry ya, dan pastinya juga ini menjadi pengetahuan baru ya buat kita semuanya melalui program mereka, melalui planning mereka gitu ya. Ini big research ya, karena juga melibatkan big community atau juga masyarakat luas ya, khususnya untuk para nelayan untuk kesejahteraan mereka, untuk bisa membantu program dari pemerintah juga pastinya ya. Nah, jadi semua stakeholder itu ya terbantu gitu dengan insya Allah dari dari program dari Pak Ferdi dan teman-temannya ini gitu. Nah, kalau tadi juga sudah disampaikan juga ya bagaimana konsep dari green finance ini ya, mungkin bisa yang sudah diterjemahkan tadi dengan bahasa yang simpel gitu ya, dalam bentuk program yang skemanya itu untuk bagi nelayan ya. Nah, salah satu contohnya mungkin bisa dilanjut lagi Pak Ferdi. Saya tertarik juga nih mungkin sama pemirsa di rumah juga. Nah, jadi permasalahan kayak diesel gitu nanti bisa apa sih yang bisa diciptakan melalui green finance ini? Mungkin dari bantuannya atau mungkin ada alternatif lain gitu ya, yang pastinya juga bisa mendukung para nelayan ini ya, tidak bisa menemukan solusi lah gitu dari permasalahan mereka yang kompleks kan gitu. Oke, berarti ini sebenarnya lebih ke arah impact-nya nanti seperti apa? Karena ujung-ujungnya riset yang kami lakukan ini lebih mirip seperti ya community service seperti itu. Memang kami harus ikut serta di dalamnya dan ngasih solusi. Untuk permasalahan diesel ini memang selalu menjadi salah satu permasalahan yang terus-menerus itu selalu bakalan ada di komunitas nelayan. Tapi yang saya berpikir di sini adalah bagaimana si diesel ini akan bisa diubah ke arah yang lebih ramah lingkungan tadi. Kita bisa menggunakan panel surya. Kita bisa melihat aktivitas mereka itu di pesisir, bahkan di laut itu yang tingkat radiasinya yang sangat tinggi, radiasi matahari yang sangat tinggi itu sebenarnya salah satu potensi untuk kita jadikan salah satu alternatif energi seperti itu. Terus dengan tingkat angin yang terbilang stabil, itu juga kita bisa lihat ada potensi besar di situ untuk diterapkan sebagai PLTB tadi, pembangkit listrik tenaga bayu, untuk mendukung salah satunya adalah ibu-ibu pembudidaya tiram gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke arah situ. Dengan skema ini kami bakalan membantu masyarakat. Bagi komunitas nelayan yang mau bertransisi, kami akan siapkan skema pembiayaannya. Seperti itu. Dan kami akan cari mitra, baik itu bank ataupun vendor untuk membantu mereka. Iya, nah itu juga bagus sekali ya, karena juga ya seperti Pak Ferdi sampaikan tadi, jadi mengengage atau juga memanfaatkan dari sumber daya alam ya, pasti juga menjadi energi terbarukan ya. Nah, karena pasti juga ini kan udah master di bidang itu ya. Nah, pasti juga kan untuk energi terbarukan yang pasti juga ini bisa sangat membantu para nelayan. Nah, terus juga kalau apakah juga program ini atau juga inisiasi ini itu juga bisa berdampak ke perikanan juga yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, seperti kita ketahui juga kalau itu kan mungkin lebih kepada sumber daya manusia juga ya, untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau misalnya untuk hasil alamnya sendiri, untuk lingkungan lautnya juga gitu, itu mungkin ada masuk juga nggak sih ke dalam programnya kalau di Green Finance ini? Ada, jadi itu mungkin ya salah satunya di tahap awal ini yang expression of interest nih. Salah satu yang menjadi sorotan dari reviewer itu adalah dari segi lingkungan dan juga ekonomi lokal di situ. Karena teknologi yang diberikan situ adalah salah satu teknologi yang memang mendukung asta-cita pemerintah, ya kan? Yaitu salah satunya keberlanjutan energi dan juga swasembada energi. Kemudian itu ada satu lagi adalah kearifan lokal dan juga ekonomi lokal. Jadi kita mengedepankan kearifan lokal kita, khususnya di Banda Aceh yang memang ikan adalah salah satu komoditas utama. Kemudian salah satunya lagi adalah ekonomi lokal. Kita akan menciptakan ekonomi lokal baru di situ.
dengan mengedepankan tadi keramahan lingkungan. Jadi kita tidak lagi mengeksploitasi ikan secara berlebihan, terus kita tidak lagi membuang emisi karbon di situ, dan kita tidak lagi menggunakan energi fosil. Jadi di situ letaknya. Iya benar. Jadi dari tidak ada emisi karbon yang dikeluarkan, dan tentunya juga itu bisa membuat lingkungan atau juga ikan-ikan itu kan tidak tercemar lah ya, dengan bahasa yang enak dimengertinya itu. Yang pasti juga itu bisa menjaga sustainability juga untuk ekosistem di laut gitu. Nah, terus kalau dari Pak Ferdi sendiri ya, mungkin ada juga tim gitu. Ini yang mungkin menjadi pengharapan ya, dampak dan juga mungkin yang diharapkan atau juga bisa dibilang ya main goalnya gitu ya. Ini dari program ini kepada kesejahteraan ekonomi nelayan itu seperti apa sih gitu, menjadi penyemangat dari mereka dan juga dari tim juga sebagai pelaksana insya Allah nanti. Oke, kita kemarin itu ada beberapa kali bertemu dengan komunitas nelayan dan juga para pembudidaya, bahkan ibu-ibu penghasil produk olahan ikan. Mereka sangat antusias dikarenakan apa? Biaya listrik yang mereka rasakan itu selalu membengkak setiap bulannya. Dan orang ini seringkali mendapat jatah giliran listrik, yang mana mereka itu harus selalu hidup listriknya karena ikan jadinya nggak segar dan lain sebagainya. Dengan adanya ini setidaknya membantu menstimulus tambahan pasokan listrik. Kita pasang panel surya, kalau seandainya nanti listrik PLN mati, ada cadangan. Jadi listrik itu tetap berjalan, dan ini akan menimbulkan dari segi sosial tadi itu meningkat, kesejahteraannya dari segi masyarakat juga ikut meningkat, seperti itu dia, Pak. Iya, nah dan pastinya juga untuk lingkungan sendiri ya seperti Pak Ferdi sampaikan tadi ya. Jadi itu juga mungkin dari dari penggunaan emisi yang juga beralih kepada panel surya atau juga untuk tenaga surya ya. Itu juga bisa menyelamatkan ekosistem laut gitu. Nah, terus kalau sekarang ini udah di stage mana sih gitu untuk program ini sendiri gitu ya, dan juga mungkin dari persiapan dari tim atau mungkin sambil menunggu next step-nya gitu dari dari pusat, dari Kemdikti-Saintek. Untuk ini masih di stage expression of interest tadi di EOFI-nya ini. Itu pengumumannya kemarin di tanggal 13 Januari. Dan untuk tahap berikutnya itu dibuka 2 hari setelahnya. Itu adalah pelengkapan administrasi, itu baik komitmen mitra dan juga MOU itu harus jelas. Yang kedua adalah full proposal, tapi ini full proposal tidak sama lagi dengan EOFI, ini berbeda, tapi rules-nya tetap sama, intisarinya tetap sama. Yang ketiga itu adalah video, jadi kita akan buat video presentasi di dalamnya, seperti itu. Kemarin ikut sosialisasi, itu tahap berikutnya finalisasi proposal, terakhir di tanggal 30 Januari, dan ada kemungkinan besar katanya ada penambahan kuota tadi yang seperti saya bilang di awal itu 80 bisa jadi menjadi 100. Itu untuk proposal yang akan masuk. Tapi di tahap ini di EOFI ini itu se-Indonesia yang lolos adalah 23%, termasuk kita di Universitas Subudi Indonesia. Nah, itu salah satunya. Doain aja mungkin di tahap berikutnya untuk finalisasi proposal kita bakalan masuk lagi di situ. Kita sama-sama berdoa semoga proposal kita bisa lolos dan Universitas Subudi Indonesia mendapat tempat di situ. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini yang terakhir ya pasti juga itu jadi doa buat kita semua juga ya, karena ini juga program untuk ya masyarakat yang efek langsungnya ke masyarakat ya, itu yang pastinya juga mungkin ditekankan kalau sekarang mungkin dari program-program dari pemerintah gitu ya. Nah, udah udah bukan saatnya sih, mungkin lebih lagi ya kalau sekarang pasti udah ya masyarakat juga mendapatkan apapun itu, tapi mungkin dari program-program dari mereka ini yang tentunya juga bisa memberdayakan mereka gitu lebih lagi gitu. Oke, yang terakhir nih sebelum kita tutup nih, pesan mungkin yang ingin disampaikan
dari Pak Ferdi ya untuk masyarakat atau juga untuk pihak-pihak terkait yang tentunya juga mungkin yang apa ya, yang berkenaan juga supaya juga program ini bisa sukses ya, bisa berjalan dengan lancar. Nah mungkin perlu dukungan dari mana gitu ya. Nah, jadi silakan nih, mungkin ada dari instansi-instansi atau juga ya siapapun yang menonton ya, yang tentunya juga wah ini perlu didukung dan disupport gitu. Oke, jadi memang di awal itu saya ada 2 mitra sebenarnya sih. Yang pertama mitra utama yaitu si BPRS, saya ingin syahadat untuk BPRS Ingin Jaya, itu terima kasih atas dukungan besarnya. Kemudian mitra pendukungnya itu adalah Dikara Institute, salah satu lembaga riset besar di Kota Lok Sumawe, dan kebetulan saya salah satu timnya dulu di situ. Terima kasih juga supportnya. Kemudian untuk ada beberapa vendor energi yang sudah mulai datang nih untuk ikut serta di program ini, dan pemerintah daerah yaitu beberapa desa pesisir itu sudah memberikan ininya juga sih, komitmennya juga untuk ikut serta. Satu lagi sih ini yang mau saya tekankan, yaitu bagaimana keberlangsungan ekosistem kita itu sama-sama kita jaga, bukan hanya dari sekedar pemerintah, industri atau akademisi, tapi ini untuk kita sendiri dan masyarakat juga ikut serta dalam menjaganya, itu lebih tepatnya. Jangan sampai nanti cerita ini tidak ada lagi, kita bakalan kehilangan laut, kita bakalan kehilangan udara segar dan lain sebagainya, dan ini akan menjadi cerita fiksi untuk kedepannya. Kalau bisa itu tidak menjadi cerita fiksi. Iya, luar biasa sekali. Thank you Pak Ferdi ya, dan juga mewakili timnya. Nah, pasnya juga insya Allah bismillah mudah-mudahan program ini juga berhasil. Karena juga bukan hanya efeknya bukan hanya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi yang paling penting adalah menjadi concern kita bersama. Ya khususnya saya pribadi ya, saya senang sekali dengan program ini dan mereka juga bisa lolos. Karena juga itu bisa menyelamatkan lingkungan kita, ekosistem laut khususnya ya, yang menjadi juga tempat ya bisa dibilang ya salah satu sumber gitu untuk kita makan gitu ya, dan tentunya juga untuk lingkungan supaya juga semuanya bisa berjalan dengan baik. Banyak aspek pokoknya ya, insya Allah juga mudah-mudahan ini juga bisa berhasil. Oke pemirsa, itu dia kebersamaan kita ya di Dosen Berbicara. See you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.